Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel Muhasabah Fiddin. Semoga dengan perjumpaan kita ini dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya kepada sahabat semua, saudara semua dimanapun berada yang sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, dimudahkan segala urusan, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, solat adalah tiang agama. Bagi mereka yang beriman, solat adalah hal wajib yang tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan sakit sekalipun. Rajin menjalankan solat tentu merupakan hal yang sangat baik dan mulia. Namun hal tersebut tidak lantas menjamin seseorang menjadi hamba yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapa sajakah orang yang rajin solat namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan seperti apa cirinya? Dalam suatu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab atau ditanya diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak merupakan solatnya. Bila solatnya baik, maka beruntunglah dia. Dan bila mana solatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Untuk itu sangat penting bagi kita untuk rutin mendirikan solat. Namun untuk mendapatkan ridho dan surganya, tidak hanya dengan rajin menjalankan solat. Hal itu hanya dilakukan dengan penuh kesadaran, tidak sebatas sebagai rutinitas harian, serta tetap dibarengi dengan menjaga akhlak, serta hubungan sesama dengan manusia, agar tidak menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta alam semesta. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini adalah orang yang rajin solat namun justru jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, orang yang lalai dalam solat. Pada hari kiamat nanti, ada banyak orang yang membawa solatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka mempersembahkan solatnya kepada Allah. Lalu solatnya dilipat-lipat seperti dilipatnya pakaian yang humang. Kemudian dibandingkan wajah mereka. Allah tidak menerima solatnya. Bahkan ada yang celaka dengan solatnya. Seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah An-Ma'un ayat 4-5. Maka celakalah bagi orang-orang yang solat, yaitu orang-orang yang melalaikan solatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, akan datang pada manusia umat Muhammad suatu zaman, banyak orang yang merasakan dirinya solat, padahal mereka sebenarnya tidak solat. Hadis riwayat Ahmad. Perintah solat adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 43, sehingga kamu mengetahui akan apa yang kamu ucapkan. Oleh karena itu, dalam mengerjakan solat, tidak boleh lalai. Yang dimaksud lalai adalah tidak mengetahui maksud apa yang dibaca dan apa yang dikerjakan. Apalagi jika kurang memperhatikan syarat rukun dan ketentuan-ketentuan solat lainnya, maka diperoleh hanyalah payah dan letih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berapa banyak orang yang solat,
keuntungan yang diperoleh hanyalah payah dan letih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi, meskipun merasa dirinya solat, tapi hakikatnya tidak solat, dan ia tidak akan mendapatkan hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solatnya pun tidak menambah dekat kepada Allah, tapi justru sebaliknya. Rasulullah menegaskan, barang siapa yang solatnya tidak dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka tiada bertambah baginya kecuali semakin jauh dari Allah. Hadis riwayat Al-Ibnu Ma'barat. Yang kedua, orang yang suka menggunjing orang lain. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah yang memasukkan anda ke dalam syahor atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan solat, dan kita tidak pula memberi makan orang miskin, dan merupakan kita membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan merupakan kita mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kita kematian. Maka tidak bertujuan lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang membagikan syafaat. Quran Surah Al-Mudaththir ayat 42-48. Dalam ayat tersebut, salah satu penyebab orang masuk neraka merupakan karena suka membicarakan ketidaklebihbaikan orang lain. Orang yang mendirikan solat namun suka membicarakan kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan di dalam neraka syafar. Allah melarang kita untuk membicarakan aib orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, jauhilah tidak sedikit purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari ketidaklebihbaikan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara anda yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah anda merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Yang ketiga, orang yang acuh pada sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku hanya akan menerima solat orang-orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku, menahan dirinya dari hawa nafsu karena aku, yang mengisi sebagian waktu siangnya untuk berzikir kepadaku, yang melazimkan hatinya untuk takut kepadaku, yang tidak sombong terhadap makhlukku, yang memberikan makan pada orang yang lapar, yang memberikan pakaian pada orang yang telanjang, yang menyayangi orang yang terkena musibah, yang memberikan perlindungan kepada orang yang terasing. Kelak, cahaya orang itu akan bersinar seperti cahaya matahari. Aku akan berikan cahaya ketika dia kegelapan. Aku akan berikan ilmu ketika dia tidak tahu. Aku akan lindungi dia dengan kebesaranku. Aku akan suruh malaikat menjaganya. Kalau dia berdoa kepadaku, aku akan segera menjawabnya. Kalau dia meminta kepadaku, aku akan segera memenuhi permintaannya. Perumpamaannya di hadapanku seperti perumpamaan surga Firdaus. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah bersifat dermawan dan senang membantu orang lain, terutama kepada orang yang sedang kesulitan. Rasulullah SAW bersabda, orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surga. Sedangkan orang yang bakhil atau pelit jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan neraka. Orang dermawan insya Allah akan menemukan kenikmatan di dalam solatnya. Ia akan memperoleh kenikmatan di dalam solatnya karena dia dijaga oleh para malaikat, diberi cahaya dalam kegelapan, dan diberi ilmu secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala masuk ke dalam hati sanubarinya.
Yang keempat, orang yang beriak. Sebab pertama yang ternyata mampu menjerumuskan seorang ahli ibadah tetap mendapatkan azab bahkan menjadi penghuni neraka adalah karena mereka riya. Hal tersebut terjadi apabila semua amal soleh yang dilakukan selama di dunia itu bukan untuk mencari ridha Allah, melainkan dilakukan karena ingin riya atau pamer dan mengharap pujian dari manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud teriak dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Oleh karena itu, sahabat beriman, sebaik-baiknya amalan adalah amalan yang dilakukan ikhlas dan murni lillahi ta'ala, hanya demi Allah, dan cukuplah kita berharap pada ridha dan balasannya atas apa yang telah kita lakukan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah seadil-adilnya pemberi balasan. Menjaga hati dan niat merupakan hal yang harus kita jaga dalam melakukan apapun, agar semua amalan tersebut tidak berujung sebagai cambuk bagi kita yang membuat kita menjadi riya kepada sesama. Kemudian yang kelima, orang yang suka berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam siksa pedih di akhirat kelak. Di zaman semacam ini, kebohongan tampaknya sudah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun suatu kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Meskipun ada seseorang yang rajin sholat dan beribadah, namun jika lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia semata, karena kebohongan itu akan menghapus amal-amalannya. Jika ia mati dalam tidak bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Quran Surah An-Nahl ayat 105. Berbohong menunjukkan salah satu ciri dari golongan orang-orang yang munafik. Untuk itulah mengapa kita sebagai umat Islam wajib menjauhi yang namanya tindakan dusta, karena itu dapat menyengsarakan kita baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang rajin sholat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada kesempatan video kali ini. Semoga ada arti dan manfaatnya untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa merahmati, meridhai dan mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.